Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini bertemu lagi dalam pelajaran tematik, yaitu tema 1, subtema 3, aku merawat tubuh. Nah, teman-teman, siapa di sini yang suka mandi? Insya Allah ya semuanya mandi. Oke, sebelum belajar, mari bersama-sama kita membaca doa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Oke. Nah, teman-teman sebelum belajar, teman-teman harus tahu loh tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, yaitu teman-teman mengetahui cara merawat tubuh, manfaat merawat tubuh, alat-alat untuk merawat tubuh, lalu bagaimana sih cara duduk yang baik dan benar saat membaca atau menulis, serta kita bisa mengaplikasikan, maksudnya melakukan ya apa yang telah Miss ajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya adalah nih tujuan merawat tubuh. Segala sesuatu yang kita lakukan harus memiliki tujuan. Yang pertama yaitu perintah Allah. Ya, jadi merawat tubuh yaitu perintah Allah langsung, bahwa Allah itu suci, Allah itu bersih, Allah itu indah. Makanya kita diperintahkan untuk bersuci dan merawat diri. Nah, selanjutnya yaitu agar tubuh menjadi sehat dan kuat, yaitu jauh dari penyakit. Nah, selanjutnya yaitu bukti syukur kita kepada Allah. Betul. Nah, bagaimana ya cara menjaga kesehatan? Yang pertama, makan makanan bergizi. Makan makanan yang bergizi. Contohnya apa saja? Contohnya ada telur, daging, tahu, tempe, sayur, buah-buahan. Nah, itu banyak mengandung gizi agar apa? Agar bermanfaat di dalam tubuh kita. Untuk apa? Untuk melakukan aktivitas terutama untuk beribadah kepada Allah. Selanjutnya yaitu istirahat yang cukup. Ya, betul teman-teman. Jangan misalnya tidak istirahat. Pagi main terus sampai sore hari. Tidak istirahat. Jangan teman-teman. Ya, karena disunahkan untuk tidur siang. Nah, dan untuk malam hari tidurnya jangan terlalu larut malam, agar apa? Agar bangun subuhnya tidak kesiangan. Selanjutnya apalagi teman-teman cara menjaga kesehatan? Dengan olahraga yang teratur. Betul, kemarin kan sudah diajarkan tuh sama Mister bagaimana cara gerakan-gerakan yang sederhana. Ya, olahraga yang teratur ya teman-teman, setiap hari jalan atau berlari. Selanjutnya yaitu minum air putih. Minum air putih betul. Minuman yang paling sehat untuk tubuh kita adalah air putih. Air putihnya yang bersih, yang sehat ya tentunya. Karena apa? Air putih itu untuk mengeluarkan kotoran, racun-racun di dalam tubuh kita. Yuk, cegah penyakit dengan membersihkan diri. Nah, betul teman-teman. Bagaimana caranya? Yang pertama, mandi menggunakan sabun mandi. Teman-teman bebas ya, mau menggunakan sabun cair atau sabun batangan, mereknya pun bebas. Yang pasti jangan lupa ada label halalnya. Lalu selain itu menggunakan apa? Selain pakai sabun mandi, menggunakan air yang bersih. Oke, selanjutnya menggosok gigi. Wah, ini sangat penting sekali. Karena apa? Gigi kita ini sangat berfungsi untuk mengunyah makanan. Bayangkan kalau gigi kita sakit, terasa enak tidak kalau makan? Pasti tidak enak ya teman-teman. Lalu menggosok gigi menggunakan apa? Ya, betul, menggunakan sikat gigi dan pasta gigi. Nah,
Ada yang terbang. Selanjutnya, keramas. Nah, selain tubuh kita, gigi kita yang dibersihkan, jangan lupa nih mahkota kita. Mahkota dalam tubuh kita itu apa? Rambut. Nah, rambut pun harus ya teman-teman, selain dipotong harus keramas. Tapi tidak perlu tiap hari kalau untuk keramas. Bolehlah dalam 1 minggu 2 sampai 3 kali. Menggunakan apa? Betul, menggunakan shampoo. Ya, shampoo. Samponya kalau bisa sesuai umur ya. Nah, lalu yang ini nih, memotong kuku. Ternyata memotong kuku itu di dalam Islam itu ada syariatnya. Apa maksudnya, Miss? Maksudnya dicontohkan oleh Rasulullah. Nih, teman-teman bisa lihat. Nah, ini urutannya ya. Nah, kita memulai dengan tangan kanan. Tangan kanan kita yang pertama itu apanya? Jari ya, telunjuk. Yang pertama telunjuk, lalu jari tengah, lalu jari manis, lalu kelingking. Setelah itu yang terakhir di tangan kanan kita jempol alias ibu jari. Lanjut ke tangan kiri. Tangan kiri dimulainya dari apa? Dari kelingking, ke jari manis, ke jari tengah, telunjuk yang terakhir ibu jari. Ya, ternyata di dalam Islam, Masya Allah ya, segala sesuatu diatur dan pasti memiliki banyak manfaat. Disunahkan juga memotong kukunya setiap 1 pekan atau 1 minggu sekali di hari Jumat. Nah, ini juga penting loh teman-teman, menyisir rambut. Miss, kenapa sih menyisir rambut penting? Penting pertama, agar penampilan kita terlihat rapi. Pasti orang-orang senang ya kalau kita melihat rapi. Tapi kan Miss, aku pakai kerudung nih kalau anak cantik. Tetap, sekalipun teman-teman menggunakan kerudung, tetap rambutnya harus disisir. Setelah disampo, disisir, menggunakan apa? Menggunakan sisir. Selain berfungsi merapikan penampilan kita, menyisir adalah salah satu kesehatan yaitu apa? Memijat otot-otot di kepala kita yang mungkin sudah penat nih dengan banyak belajar, banyak berpikir. Nah, dirilekskan dengan menggunakan sisir. Nah, selanjutnya materi berikutnya yaitu cara duduk yang benar saat membaca. Nah, ternyata dalam membaca pun ada teman-teman cara duduk yang benar, bukan asal-asal ya. Tapi bolehlah sesekali teman-teman, misalnya ke kanan, ke kiri digerakkan agar tidak pegal nih. Coba Miss tanya. Dari ketiga ini gambar di sini mana yang menunjukkan cara membaca yang benar, cara duduk yang benar saat membaca? 1, 2, atau 3? Betul, Masya Allah hebat jawabannya 1. Lihat, tegak lurus agar apa? Tulang belakangnya pun kita tetap tetap sehat ya, karena kalau salah tulang belakang, kalau misalnya terlalu ke belakang atau selalu menunduk, itu nanti tulang belakangnya akan terasa sakit. Nah, ini teman-teman ada tips sederhana membaca buku. Yang pertama, duduk dengan leher dan punggung yang lurus vertikal. Nah, selanjutnya jarak ideal antara mata dan kata adalah 25 sampai 30 cm. Miss, aku ukur dulu. Ya dikira-kira ya teman-teman. Lalu sudut pandangnya 60 derajat. Setelah itu ini yang penting nih. Atur cahaya agar dapat jatuh tepat pada halaman yang kita baca. Jadi kalau bisa menggunakan cahaya yang terang. Tapi jangan terlalu terang, jangan terlalu redup. Karena kalau cahayanya tidak pas, itu akan mengakibatkan mata kita terlalu bekerja keras. Nah, itu tuh yang mengakibatkan mata kita menjadi harus pakai kacamata atau minus ya matanya. Nah, oke, dan jangan lupa terus membaca agar apa? Agar pintar, agar tambah wawasan, dan salah satu perintah Allah. Oke teman-teman, nah bahwa di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 22, bahwa Allah sesungguhnya
menyukai orang-orang yang bertaubat. Yang bertaubat itu yang memohon ampun dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, dari ayat tersebut kita diingatkan untuk tetap bersih dan suci. Karena apa? Karena sebagian dari iman. Dengan mensucikan diri berarti kita menunjukkan cinta dan pengabdian kepada Allah. Betul teman-teman bahwa sebelum kita beribadah kepada Allah, terutama sholat, kita harus berwudu. Ya, kalau misal teman-teman langsung sholat tidak berwudu, sholatnya tidak sah, tidak akan diterima pahalanya oleh Allah. Nah, oke teman-teman, selanjutnya nih Miss punya kuis atau pertanyaan. Pertanyaannya apa ya? Sebentar, kita lihat apa ya Miss punya pertanyaannya. Nah, oke. Ini dia. Iya, ada gambar apa itu? Gambar matahari bersinar terang. Aku merawat tubuhku. Bagaimana caranya? Pertama, yuk teman-teman siapkan buku tulis tematik dan pensil. Ya, oke, buku tulis tematik dan pensilnya disiapkan. Sudah? Sudah siap? Oke, alhamdulillah. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman cukup mengisi jawaban. Nanti Miss ada pilihannya seperti ini. Nah, ada 3 pilihan. Nah, contoh ya, nomor 1 boleh Miss kasih contoh dulu. Merawat tubuh tujuannya agar bisa tetap A. Senang, B. Sehat, C. Sakit. Yang mana jawabannya? B, betul. Nah, teman-teman tulis nomor 1 titik B. Jangan lupa jawabannya sehat. Nah, seperti itu ya. Ditulis jawabannya, insya Allah jawabannya sangat singkat. Ya, tidak panjang. Oke, yuk kita mulai ke nomor 2. Sudah siap teman-teman? Siap ya. Nomor 2. Agar bisa tetap bertenaga, maka kita harus A. Tidur, B. Belajar, C. Makan. Yang pasti makanan yang bergizi. Yang mana coba? Sudah? Alhamdulillah. Jangan lupa ya ditulis jawabannya. Masya Allah. Lanjut ya ke nomor 3. Merawat gigi agar tetap bersih dilakukan dengan A. Menggosok gigi, B. Makan permen, C. Minum susu. Yang mana coba? Sudah? Oke, teman-teman jawabannya sendiri ya. Nah, boleh melihat tuh cara menulis apa jawabannya. Sudah? Oke, selanjutnya nomor 4. Jika tidak menjaga kesehatan, maka tubuh kita bisa A. Sembuh, B. Sakit, C. Berkeringat. Ayo, yang mana jawabannya? Sudah? Alhamdulillah. Lanjut ya ke nomor 5. Sebelum makan, kita harus mandi, cuci tangan, atau tidur. Alhamdulillah. Sudah? Sudah. Nomor 6. Benda-benda yang kotor biasanya terdapat banyak A. Kuman, B. Vitamin, C. Udara. Oke, nomor 7. Budi menggosok gigi menggunakan A. Sabun, B. Sampo, C. Pasta gigi. Alhamdulillah, sudah ya. Selanjutnya, merawat tubuh bisa dilakukan dengan rajin A. Olahraga, B. Makan, C. Tidur. Rajin apa? Rajin makan, rajin tidur, atau rajin olahraga? Oke, nomor 9. Membaca buku sebaiknya sambil A. Tidur,
duduk, C, berlari. Oke, sudah. Alhamdulillah. No, soal terakhir ya, teman-teman. Saat belajar, sebaiknya berada di tempat yang A, gelap, B, redup, C, terang. Masya Allah, selesai. 10 soal saja untuk permulaan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman, mohon maaf. Nanti jawabannya tolong difoto ke Miss-nya ya, Miss yang mengajar tematik. Nah, insya Allah nanti dinilai hasilnya. Oke, bisa? Bisa ya, dikirim fotonya ke Miss yang mengajar tematik, insya Allah akan dinilai. Alhamdulillah. Sekian dari Miss. Assalamualaikum.